Baiklah, saya akan memberi informasi tentang pasien yang konfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung dan memang tapi tidak bergejala. Itu adalah pasien kami nomor 43 dan 44. Nomor 1 adalah Tuan S, 54 tahun, laki-laki, berasal dari Kabupaten Pesawaran, di mana tanggal 17 Desember OTG juga melakukan perjalanan ke Malaysia dan Thailand selama 4 bulan dan melakukan dakwah, yaitu tablik akbar bersama anggota tablik akbar yang berasal dari Bandar Lampung. Selanjutnya tanggal 18 Maret 2020 pukul 17, Tuan S ini pulang ke rumahnya dan selama pulang dari luar negeri kondisi Tuan S ini sehat. Selanjutnya tanggal 16 April 2020 Tuan S telah dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil positif dan Tuan S langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan isolasi mandiri. Saat ini Tuan S ini sebagai OTG masih menjalani observasi dan isolasi mandiri di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pesawaran serta juga sudah dilakukan pengambilan swab. Tanggal 27 April 2020 hasil swab datang ke Provinsi Lampung dan hasilnya adalah konfirmasi positif untuk COVID-19. Selanjutnya satu lagi pasien kami nomor 44 itu juga laki-laki umur 65 tahun ya, berasal dari Kabupaten Waikanan. Tuan JM ini pernah melakukan perjalanan dari Goa atau Sulawesi Selatan menghadiri kegiatan Ijtima Dunia Zona Asia 2020. Tanggal 22 Maret 2020, salah satu warga melaporkan kepada bidan desa kedatangan Tuan S sebagai pelaku perjalanan dan diberikan edukasi tentang PHBS serta juga karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari di rumah dengan hasil pemeriksaan sehat dan Tuan S ini tidak ada gejala apapun. Kami mempunyai 29 orang yang masih dirawat sebagai PDP. Ya, itu memang ada di beberapa rumah sakit. Ya, ada yang di RSAM 4 orang, ada di 8 orang di Rumah Sakit Bandarnegara Husada, ini statusnya isolasi mandiri ya, sebagai OTG, dan Rumah Sakit Umum Pesawaran 1 orang. Dan rumah sakit ada di Cokro-Dipo ada 2 orang, Rumah Sakit Demang Pulau Raya 1 orang, dan isolasi di rumah OTG yang isolasi di rumah ada 9 orang. Tanggal 16 April 2020 OTG dilakukan pemeriksaan rapid test pertama oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan dengan hasilnya non-reaktif, artinya negatif. Selanjutnya tanggal 22 April 2020 dilakukan kembali rapid test oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, hasilnya adalah reaktif, artinya positif. Tanggal 23 April OTG dilakukan pemberian PCR dengan swab dari sputum. Kedua dengan sampel dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi dari Waikanan. Selanjutnya kita kirim ke BBLK Palembang untuk dilakukan pemeriksaan spesimen dan juga dianjurkan OTG ini untuk isolasi mandiri di rumahnya. Sedangkan tanggal 7 April kita mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pemeriksaan sampel swab atau sputum OTG hasilnya konfirmasi positif COVID-19. Tanggal 28 April 2020 dan sampai dengan saat ini OTG masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Dan tata laksana selanjutnya adalah tentu karantina mandiri dengan juga melakukan monitoring terhadap diri sendiri dan menerapkan PHBS dan physical distancing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan perjalanan penyakit dari 2 pasien kami konfirmasi positif, di mana 2 orang ini merupakan orang tanpa gejala tapi konfirmasi positif untuk COVID-19. Apakah sudah ada pergerakan menurunnya jumlah kasus corona atau justru masih akan bertambah? Sampai dengan hari ini jumlah kasus masih terus meningkat. Seperti kemarin saya sampaikan, kita masih menunggu 59 hasil swab, baik itu
kasus baru maupun kasus dari hasil tracing. Jadi tentu kita masih menunggu hasil ya. Jadi juga saat ini petugas sirkulen kami di lapangan masih terus melakukan tracing dari pasien-pasien yang konfirmasi positif dan kontak erat terhadap pasien yang konfirmasi. Ya, setelah dilakukannya larangan mudik, terlebih akses transportasi dari dan keluar daerah Lampung sudah ditutup. Apakah sudah berjalan dengan efektif dalam menekan angka ODP dan PDP di Lampung? Setelah dilakukan penutupan akses transportasi selama 3 hari terakhir ini, data untuk ODP dan PDP mengalami penurunan memang. Tanggal 25 April berjumlah 668 orang, tanggal 26 April berjumlah 635 orang, dan tanggal 27 April berjumlah 609 orang.